Menurut Ember, dia baru saja berselisih dengan keluarganya setelah tiba di kota Toyama, dan tidak punya uang karena baru saja dirampok. Saat itu, Florence membawanya pulang. Aku tidak akan pernah melupakan malam itu ketika Florence memasak semangkuk sayuran dan bubur untukku. Sementara dia sendiri diam-diam bersembunyi di dapur untuk makan acar. Ketika mengatakan ini, air mata Ember menggenang di mata indahnya. Itu adalah makanan termurah yang pernah ku makan dalam hidupku, tapi juga makanan yang paling menghangatkan hati. Seorang anak berusia beberapa tahun harus merawat ayahnya yang koma sendirian, menanggung semua kesulitan hidup, tapi tetap melakukan kebaikan tanpa pamrih. Sejak saat itu, aku bertekad untuk membantunya. Aku akan mengandalkan usahaku sendiri untuk mengolahnya dari rumput kecil yang kesepian menjadi bunga yang mekar. Mendengar Ember mengatakan ini, Henry kemudian mengerti kenapa dia begitu baik kepada Florence. Menyeka air mata dari sudut matanya dengan tisu, Ember mengatur suasana hatinya dan berkata kepada Henry, "Jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku, dan tidak perlu membalasku, karena akulah yang berutang pada Florence. Kebaikan dari makanan itu, aku tidak akan pernah melupakannya dalam hidupku." Dapat dilihat bahwa Ember adalah orang yang sangat penyayang, tapi Henry tidak akan membiarkan masalah ini menghapus rasa terima kasihnya kepadanya. Sebaliknya, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membayarnya karena telah membantu Florence. Hanya saja, Henry akan menyimpannya di dalam hatinya untuk sementara waktu, dan ketika memiliki kemampuan, dia secara alami akan mengembalikannya berkali lipat. Setelah makan siang yang hangat, Henry mengantar mereka kembali ke sekolah. Di gerbang sekolah, Henry mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditangani malam ini, dan berharap Ember dapat membantu merawat Florence. "Jangan khawatir, serahkan Florence padaku, bye." Dengan senyum di wajahnya, Ember melambaikan tangan pada Henry, lalu membawa Florence ke gerbang sekolah. Melihat sosok Ember berjalan pergi dengan berpegangan tangan pada Florence, Henry tiba-tiba mendapat ilusi. Tangan besar seorang ibu yang hangat, memegang tangan kecil seorang anak yang lembut. Setelah meninggalkan sekolah Florence, Henry pergi ke Tiger Wong. Winona sudah membuat pengaturan, jadi saat Henry memasuki arena pertempuran bawah tanah, dia dibawa pergi oleh dokter, darahnya diambil, tubuhnya dipasangi mesin-mesin, berbagai tes dilakukan, kemudian dia menunggu hasilnya di ruang tunggu. Sekitar setengah jam kemudian, hasil tes keluar, dia dalam kondisi yang baik, meskipun telah koma selama 7 tahun, tapi tidak ada masalah serius dengannya, hanya kekurangan nutrisi dan olahraga, dan sedikit atrofi otot. Menurut dokter ini bukan masalah. Dengan diet nutrisi yang direncanakan dengan BOK dan masa rehabilitasi, dia akan membaik. Jika Henry hanyalah seorang pekerja kantoran biasa, masalah ini tidak akan mempengaruhi pekerjaannya, tapi dia adalah seorang petarung, kekurangan nutrisi dan olahraga berarti kekuatan fisiknya tidak baik, ditambah lagi sedikit atrofi otot. Tidak cukup kuat dan stamina, tapi kamu masih mau bertarung dalam batas waktu cepat. Jimmy yang tinggi berjalan ke ruang tunggu dengan tatapan jijik, apakah kamu ikut asuransi untuk mendapat bayaran besar atas kematian? Henry mengabaikannya dan hanya mengambil topeng kabuki baru dari tangan Jimmy. Henry meminta topeng itu karena dia ingin memakainya saat naik ke atas ring. Dia tidak berharap topeng itu menyembunyikan identitas aslinya dari semua orang. Setidaknya tidak terlalu mencolok, agar tidak menimbulkan dampak publik yang tidak perlu pada Florence di masa depan. Arena pertempuran bawah tanah juga tidak melarang penggunaan topeng. Lagi pula identitas petarung diverifikasi melalui sidik jari, jadi tidak ada masalah. Lady Oliver bahkan secara khusus memilih topeng kabuki untukmu, dan memiliki harapan besar kamu bisa membuat gebrakan besar bersama kabuki. Tapi hasil pemeriksaanmu malah buruk, dan aku tidak tahu bagaimana kamu memiliki wajah untuk menantangku sebelumnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, aku bahkan tidak perlu khawatir mengalahkanmu di atas ring, aku akan memukulimu sampai mati. Sekarang aku tahu kenapa kamu ingin memakai topeng, bagaimana kamu mempertahankan martabatmu yang kecil tanpa topeng ini.
Jimmy mengoceh seperti burung gagak tanpa henti, membuat orang merasa berisik. Duduk di kursinya, Henry mengutak-atik topeng di tangannya, kualitasnya tidak buruk. Setelah mencobanya, itu baik-baik saja, sangat ringan dan tidak mempengaruhi penglihatannya di ring, lalu memberi saran pada Jimmy. Lebih baik kamu cari psikiater dulu untuk menjernihkan pikiranmu sebelum menangis pada Wilona karena kalah dariku lagi. Jimmy mencibir dengan jijik, jangan konyol. Madison adalah sebuah bar aneh yang terletak di pusat kota yang ramai. Dikatakan aneh karena berada di lokasi yang bagus dan didekorasi dengan mewah, tapi tidak pernah dibuka untuk umum. Tentu saja Erika tidak perlu membuka bar ini, karena ini adalah bar pribadinya. Setiap kali suasana hatinya sedang buruk atau baik, dia akan datang ke bar ini, tidak hanya minum, tapi juga seperti yang dia lakukan sekarang, berdiri di bar untuk meracik minuman, menggunakan kemampuannya yang sebanding dengan bartender kelas atas untuk membuat anggur yang enak. Hanya saja, segelas anggur hari ini tidak ditakdirkan untuk menjadi indah, karena bercampur dengan kebenciannya terhadap Henry dan emosinya yang tak terhindarkan. Saat saker perak mengkilap berkibar dengan indah, salah seorang pelayan dengan cepat datang ke bar. Nona Carlo, ada permainan taruhan di Tiger Wong. Malam ini jam 8, profesional fighter akan dimainkan, batas waktunya adalah 1-10. Winson dan Wilona adalah musuh, jadi tentu saja Erika yang adalah Nyonya Bratas, secara alami juga merupakan musuh Wilona. Erika telah lama menginstruksikan bawahannya untuk memberitahunya jika Tiger Wong membuka permainan taruhan, dia ingin menikam Wilona. Tentu saja menikam Wilona bukanlah tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah untuk menikam musuh bersama dan membiarkan Winson melihat bahwa istrinya memiliki pikiran yang sama. Tapi sekarang Erika tidak memiliki pikiran seperti itu lagi. Semua pikirannya terfokus pada Henry, karena Henry memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Tanpa minat, Erika dengan santai bertanya siapa yang menggunakan waktu terbatas. Bawahan itu menjawab, ini adalah seseorang yang mengenakan topeng kabuki, tapi kami mendapatkan informasi dengan baik jika identitas aslinya adalah Henry Chenlong. Siapa? Saker anggur yang awalnya telah berkibar naik turun seperti kupu-kupu meleset dan jatuh.